Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kasih sayang kepada kita. Allah telah menciptakan kita, Allah telah menghidupkan kita, Allah telah memberi rezeki kepada kita, dan Allah telah memberi pasangan-pasangan hidup kepada kita. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dengan selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memperingatkan kepada kita dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Inilah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Selain daripada itu, Allah telah memberikan pasangan kepada kita, memberikan harta, memberikan rizki, dan memberikan anak-anak kepada kita sekalian. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak demikian, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa saja yang berbuat begitu, itulah orang-orang yang menderita kerugian. Kalau seandainya kita lupa untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup dan kehidupan itu akan menjadi orang yang paling rugi, baik di dunia atau di akhirat nanti. Karena dalam ayat yang lain, surat At-Taghabun ayat 15, Allah pun juga menjelaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu merupakan ujian bagimu. Wallahu indahu ajrun adim, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itulah yang harus kita sadari. Itulah yang betul-betul kita harus waspada. Jangan sampai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, nanti malahan kita menjadi orang yang rugi. Karena di sekeliling kita tetap saja setan itu berusaha untuk menjerumuskan diri kita. Jangankan kita, Nabi Adam saja itu pernah tergoda dengan hasutan-hasutan setan itu sendiri. Padahal Nabi Adam itu sudah diberikan begitu kenikmatan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, wa qulna ya Adam uskun anta wajhukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, diamlah engkau dengan istrimu, dengan pasanganmu, makanlah makanan yang disediakan dengan sekehendak dirimu. Apa yang kamu mau disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi Allah memberikan isyarat kepada Adam itu sendiri, wala taqroba hadhis sajarota, jangan sekali-kali kamu ini dekat, jangan sekali-kali kamu tergiur sampai memakan buah pohon itu. Fatakuna minadh dhalimin, maka kamu akan menjadi orang yang teraniaya, beraniaya terhadap diri kamu sendiri, aniaya terhadap orang lain. Maka dari itu, sikap hidup dan kehidupan itu sendiri kita harus waspada, bahwa hidup ini bukanlah hanya di dunia, tapi hidup yang akan nanti langgeng, hidup yang akan kita nikmati adalah nanti di akhirat. Hidup dan kehidupan di dunia semuanya sudah diatur, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah khawatir kepada rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita harus menerimanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, hidup dan kehidupan di dunia ini jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hidup dan kehidupan nanti di akhirat itu bukan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jaminan kita pada waktu kita di dunia beramal, untuk supaya kita mendapatkan nanti kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Inilah jerih payah kita, hidup dan kehidupan itu untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk selalu kita menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesemampuannya itu sendiri. Maka insya Allah orang yang bertakwa, dia akan punya nanti bekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang kita harapkan, amal soleh kita itu sendiri harus kita jaga, terutama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Kaum muslimun muslimat rahimakumullah, ada dua nikmat yang amat disukai, amat didambakan, diperebutkan oleh manusia selama hidupnya di dunia ini sendiri. Pertama adalah nikmat harta benda. Yang kedua adalah nikmat keluarga. Memang betul, betapa penting harta, tidak sedikit jumlahnya, banyak rencana yang berhasil, cita-cita yang tercapai, usaha yang sukses, kesulitan yang dapat diatasi, bahaya yang dapat dihindarkan, persoalannya jadi mudah dan enteng dikarenakan adanya harta. Akan tetapi tidak sedikit orang terjerumus dosa karena harta, kesombongan, kemaksiatan, penindasan, berlaku curang, akhirnya masuk penjara karena ulah mereka itu sendiri. Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan supaya kita selalu ingat, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita berada. Apakah kita sambil jalan? Apakah kita sambil berdiri, sambil kita duduk, sambil kita berbaring? Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya harta jadi barokah, tidak membawa kesengsaraan atau kesombongan. Harta dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada, dan selalu mendirikan sholat dan dikeluarkan zakatnya. Maka harta akan menjadi harta yang barokah, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, baik bagi dirinya maupun keluarganya. Maka itulah orang yang nanti mendapatkan suatu kebaikan dalam hidup dan kehidupannya, dia mempergunakan harta dengan semestinya menurut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat keluarga. Bagaimanapun juga seseorang kaya raya, jabatan tinggi, maka dia akan resah gelisah kalau seandainya tidak punya keturunan. Maka dia berusaha supaya dia mendapatkan keturunan. Banyak orang yang mengalihkan perhatian karena dia tidak punya keturunan, malahan dia itu memelihara monyet. Tetapi dengan hal seperti ini tidak akan menggembirakan dalam hidup dan kehidupannya.
Seseorang yang diberi Allah Subhanahu wa taala kekuasaan harta dan diberi pula keluarga, keturunan yang baik-baik, menjadi penyejuk, penyenang pada hati kita. Maka kebahagiaan pun akan mewarnai dalam hidup dan kehidupannya. Untuk mencapai semua itu, maka kita harus selalu ingat pada peringatan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai anak ini melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang lupa. Malahan dia dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang seharusnya setelah dia tuanya, setelah dia meninggal dunia, anak itu jadi jariah buat dirinya. Tapi banyak orang yang lupa. Malahan dia menyekolahkan anaknya itu sendiri sekolah yang favorit. Disekolahkannya sampai ke luar negeri. Bukan dia untuk mempelajari agama dan lain sebagainya. Tapi yang dipelajari itu adalah ilmu-ilmu yang keluar daripada agama Islam itu sendiri. Yang akhirnya dia memang jadi pejabat, dia memang karena dia sarjana, pulang dari luar negeri dan lain sebagainya. Tetapi begitu orang tuanya meninggal, padahal sudah ditunggu 2-3 hari, dia baru datang. Setelah dia datang, bukannya dia menyolatkan, tetapi dia menyuruh pada Pak Lebe atau yang lainnya, Kadba Qaimul Masjid untuk dia sendiri tidak bisa menyolatkan bapaknya itu sendiri. Inilah yang sekarang banyak terjadi. Dia bangga anaknya menjadi seorang yang berpengetahuan tinggi, anaknya menjadi seorang pejabat dan lain sebagainya. Tetapi hidup dan kehidupan dia setelah tuanya, bukannya dia gembira, malahan dia menjadi sengsara. Karena ulah anaknya itu sendiri bukan menjadi anak yang soleh dan soleha, tetapi malahan anak yang durhaka terhadap orang tuanya itu sendiri. Apalagi nanti pada waktu dia di akhirat itu sendiri, tidak ada jariah buat dirinya itu sendiri. Inilah yang harus kita hayati dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Karena yang menyelamatkan diri kita itu sendiri, idza mata insanu in qata amaluhu. Di mana mati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia, maka semuanya in qata amaluhu, putus semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, lalu dia sadar bahwa dengan harta itu sendiri harus menjadi jariah buat dirinya. Dia sadar bahwa harta itu adalah bukan miliknya. Harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harta itu dia pergunakan untuk supaya bisa nanti menjamin dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Yang akhirnya harta yang seperti itu harta yang barokah. Harta yang barokah inilah yang nanti akan menjadikan jariah buat dia. Dari hartanya itu sendiri, bukannya hanya dia dimakan dengan keluarga, tapi dia jariahkan juga. Dia pakai ngebangun fasilitas seperti masjid, madrasah, pesantren dan lain sebagainya. Maka setiap orang yang duduk di sana, lalu dia belajar Al-Quran, lalu dia selalu ada untuk berbuat kebaikan, maka selama pesantrennya itu sendiri terus berdiri dan terus dia mengajarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah jariah dia itu akan diterima oleh dirinya pada waktu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, kita seyogianya mendidik anak itu sendiri dengan cara yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu umur 7 tahun, dia belajar untuk mengenal sholat. Yang menjadi imam, yang menjadi figur adalah orang tuanya itu sendiri. Orang tuanya menjadi imam di rumah tangganya itu sendiri, sampai anaknya betul-betul tahu bagaimana cara sholat. Kalaulah umur 10 tahun masih dia belum melakukan sholat, maka ditegur, dipukul dengan rasa kasih sayang, supaya dia tahu melakukan sholat dan lain sebagainya. Maka insya Allah, anak yang terus dialirkan dengan seperti itu,
Karena anak soleh ini adalah menjadi jariah buat dirinya itu sendiri. Insya Allah anak ini dimana karena dia selalu menjalankan perintah Allah dengan baik, selalu dia berbuat kebaikan, selalu hidup dan kehidupannya itu sendiri menyambungkan silaturahim, maka begitu dia berdoa dengan doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro, dengan anak seperti itu, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kedua orang tuanya, insya Allah dengan doa seperti itu maka Allah akan menerima doanya itu sendiri. Itu adalah diantara sedekah jariyah, dan ilmu yang bermanfaat pun juga itu sangat penting sekali, karena kita bisa mengajarkan anak dengan sebaik-baiknya sampai anak bisa menjadi anak yang soleh. Itu adalah jariah buat kita, celengan buat kita. Maka pantas dalam hal ini kita sudah berupaya, berusaha dengan harta, berupaya dengan keluarga dan lain sebagainya, supaya harta dan anak itu adalah menjadi celengan buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali orang itu selalu dia itu menyekolahkan anaknya kepada sekolah favorit, dan tidak ditanya berapa bayaran anak itu sendiri, berapa uang pangkalnya, itu tidak pernah ditanya dan lain sebagainya. Beberapa pun juga dia bayar. Tetapi begitu anak itu masuk pesantren, jangankan membayar, menyekolahkan anaknya itu sendiri dengan hanya sekedarnya saja, tidak pernah dia memperhatikan dan lain. Padahal itulah nanti yang akan mengangkat derajat orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal seperti ini mudah-mudahan saja kita akan mendapatkan betul-betul tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan dalam surat At-Taghabun tadi, bahwa kita yakin bahwa harta dan anak itu akan menjadi ujian bagi kita, sedangkan nanti adalah surga itu akan kita dapat nanti di akhirat. Itulah yang kami bisa sampaikan dalam hal seperti ini. Mudah-mudahan saja hidup dan kehidupan kita sendiri ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan Allah menerima apa yang kita amalkan itu sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.